Record. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok C dari Pendidikan Konservasi ingin melakukan diskusi terkait dengan tugas yang diberikan oleh Bu Desi terkait pengertian dan konsep pentingnya implementasi dan evaluasi 3 pilar konservasi. Kemudian ada juga memilih salah satu permasalahan implementasi dari masing-masing pilar konservasi. Kemudian menurut pandangan saya itu pengertian konsep penting dari 3 pilar dengan memperhatikan sumber daya alam dan lingkungan serta menekankan nilai karakter dengan baik. Kita juga harus memperhatikan seni dan budaya yang berkembang di sekitar kita. Kemudian pilar ini menjelaskan bahwa kita harus menjaga serta melestarikan seni dan budaya apa yang kita miliki karena mengingat negara Indonesia memiliki sejarah panjang sehingga memiliki budaya yang khas dan beragam. Kemudian di Universitas Negeri Semarang juga menjadikan bagian dari subjek pelaku penerima, pelaku kebudayaan. Lalu untuk contoh implementasinya dari pilar tersebut adalah gotong royong, kemudian ada juga musyawarah serta kesetia kawanan. Dari dua implementasi tersebut yaitu gotong royong dan musyawarah disebut juga oleh Presiden Insinyur Soekarno dalam pidatonya di sidang BPUPKI ketika perumusan dasar negara. Jadi implementasi dari gotong royong dan musyawarah ini sangat ditekankan oleh Presiden kita. Kemudian dilanjutkan menurut pendapat Mas Nugroho tentang pilar yang tentang nilai karakter atau seni dan budaya, Mas, silahkan. Baik, izin masuk. Saya akan tentang pengertian dan konsep penting implementasi dan evaluasi 3 pilar konservasi. Yaitu implementasi itu adalah suatu penerapan atau aksi nyata, yaitu tentang 3 pilar konservasi itu. Yang pertama, konservasi sumber daya alam, karakter, dan seni dan budaya. Untuk implementasi dari pihak sumber daya alam itu banyak dilakukan di UNES cukup beragam. Contohnya kegiatan budaya berjalan kaki, transportasi yang ramah lingkungan, dan lain-lain. Contohnya kalau implementasi dari segi nilai dan karakter, contohnya menerapkan sikap jujur, disiplin pada kampus dan universitas. Untuk yang seni dan budaya, kita turut menjaga seni dan budaya yang ada di daerah agar tidak tergerus dengan budaya asing, misalnya kita belajar menari dan lain-lain. Mungkin itu saya, Mbak Mirah, bisa dilanjutkan atau mempunyai pendapat yang lain. Kalau dari aku sendiri yang buat pengertian dan konsep penting dari implementasi dan evaluasi 3 pilar konservasi itu, kan kalau pengertian implementasinya berarti bagaimana kita melaksanakan atau bisa dibilang juga kayak menerapkan nilai-nilai dari setiap pilar ya. Kayak kan ada pilarnya itu ada 3. Yang pertama ada sumber daya alam, terus nilai dan karakter, sama seni dan budaya. Nah, bisa dibilang kalau implementasi berarti kita menerapkan pilar-pilar tersebut itu. Kalau misalnya evaluasi berarti kayak kita juga mengevaluasi apa aja yang kurang dan harus diperbaiki dari implementasi yang kita lakukan itu. Buat konsep pentingnya itu ya
gimana kita ngejalaninnya, maksudnya gimana kita mengimplementasikan setiap nilai dari pilar-pilar konservasi itu, tapi nggak melenceng dari setiap pilarnya gitu. Terus kalau yang buat topik permasalahan itu kan ambilnya yang dari pilar SDA ya kalau aku. Strategi konservasi itu kan secara nasional mengacu pada 3 hal utama, yaitu melindungi, menyelamatkan, mengkaji, dan memanfaatkan. Permasalahan saat ini yang sering terjadi itu kan kurangnya oksigen yang baik karena sudah banyak penebangan hutan yang secara ilegal. Walaupun udah banyak juga dilakukan penanaman kembali atau kayak reboisasi, ataupun juga kayak menanam di tempat lain itu juga membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, misalnya kita menanam pohon, walaupun hanya satu, tapi itu juga membantu supaya sirkulasi udara kita juga lebih lancar. Selain dari kita aja yang harus punya kesadaran, UNES juga konsisten dengan melakukan kegiatan konservasi dengan penanaman pohon sesuai dengan surat keputusan Rektor nomor 26 tahun 2009 tentang gerakan penanaman pohon dilaksanakan pada akhir tahun saat musim hujan tiba. Penyediaan pohon yang ditanam disiapkan dan dibantu oleh UPT Bangpasi dan Balai Sertifikasi Pembenihan Tanaman Hutan dan DLHK Jateng. Itu sih pendapat dari aku. Mungkin ada yang mau sanggah atau menambahkan. Ya, cukup bagus ya dari Mbak Amirah ya tentang permasalahan yang menurut saya dari pilar seni dan budaya. Seni dan budaya sudah melangkah dari negara Indonesia, namun sudah tersingkirkan oleh budaya Barat, di mana fashion dan gaya hidup dari generasi kita sudah menggeser budaya lokal. Salah satu upaya untuk tetap menjaga budaya adalah dengan menerapkan budaya lokal di dalam pendidikan atau memasukkan budaya lokal ke dalam pendidikan di rumah seperti itu, yang diiringi dengan budaya yang sedang tren yang sedang terjadi seperti itu. Jadi sebagai contoh ada budaya Barat yang baru yang sudah ngetren di Indonesia. Kemudian kita juga harus mengimplementasikan budaya lokal yang diiringi seperti itu, diiringi. Jadi tidak serta merta budaya Indonesia itu, budaya lokal itu akan hilang, akan bergeser dengan budaya luar seperti itu. Bagaimana dari Mas Nugroho tentang permasalahan tentang di pilar SDA dan lingkungan, nilai dan karakter. Baik, izin masuk. Di sini saya mengangkat permasalahan karakter yaitu tentang korupsi ya. Korupsi ini sudah maraklah di Indonesia. Banyak pejabat atau orang lain melakukan korupsi. Korupsi kan juga berhubungan dengan nilai karakter, yaitu dengan nilai jujur. Jujur itu sangat penting ditanamkan pada usia dini. Ya, misalnya kalau kita makan kan contohnya bayar 5.000 ya. Ya harus bayar 5.000, enggak 4.000. Itu kan kita harus jujur. Misalkan orang lain kita menemukan uang di jalan, kita ya harus mengembalikan kepada pemiliknya. Jadi sikap jujur itu sangat penting pada diri kita, jadi harus kita tanamkan di hati kita. Contohnya ya kayak tadi, misal ada barang yang jatuh ya dikembalikan, tidak malah digunakan sendiri. Mungkin itu Mas dari saya. Ya, ada Mbak Amira atau bisa menambahkan atau ada yang ingin ditambahkan Mbak Amira, atau kita sudah cukup? Kalau dari aku sih udah cukup ya, udah jelas juga penjelasan dari Mas Wahyu sama Mas Nugroho. Kita hari ini diskusi tentang pengertian dan konsep pentingnya implementasi dan evaluasi 3 pilar, serta yang kedua adalah pilih salah satu topik ya, permasalahan implementasi dari masing-masing pilar, serta memberikan pendapat dan gagasan serta sumber yang mendukung. Ya, kita sudah melakukan diskusi
dari keduanya mungkin nanti kesimpulannya mungkin akan ditulis di forum Elena ya. Mungkin kita akan dijadikan satu dulu, kemudian nanti ditulis di forum Elena. Mungkin dari kita sudah cukup ya, Mbak Mira, atau mau ditambahkan lagi? Cukup, Mas. Udah Ya, cukup. sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Kemudian untuk kali ini diskusi saya akhiri. Hilai taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.